Arya Wiraraja, negosiator ulung, ahli militer dan strategi nomor 1. Benarkah seorang muslim? Arya Wiraraja adalah sosok di balik layar, aktor penting yang berjasa besar pada berdirinya kerajaan Majapahit Wilwatikta. Bak pecatur ulung, langkah-langkahnya begitu rapi dan terukur, menggerakkan Jayakatwang dari gelang-gelang untuk menggulingkan Kertanegara, kemudian menyelamatkan Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Ia pula yang mendatangkan pasukan Tartar bekerja sama dengan Raden Wijaya, kemudian meruntuhkan kuasa Jayakatwang menggunakan tangan Tartar Mongol. Setelah Jayakatwang runtuh, diusirnya pasukan Tartar dan lahirlah Majapahit. Saking piawainya Arya Wiraraja, muncul spekulasi dialah sebenarnya yang menyarankan ekspedisi Pamalayu, sehingga Singasari rapuh dari dalam. Dia pula yang mendatangkan pasukan Tartar Mongol. Dia, dan dia. Pokoknya semua karena kecerdikan Arya Wiraraja. Apa sebenarnya motivasi Arya Wiraraja sebenarnya? Mungkinkah hanya sedang bermain catur menggerakkan bidak kemudian beroleh bonus wilayah di Lamajang? Atau ada motif lain? Rumornya sebenarnya dia adalah seorang muslim bekerja sama dengan tentara Mongol yang datang ke Jawa untuk tujuan Islamisasi Jawa. Karena alasan politik kekuasaan tidak relevan bagi Mongol datang ke Jawa. Benarkah rumor ini? Kita bahas dalam paparan berikut setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Arya Wiraraja dikenal juga dengan nama Banyak Wide, dikenal juga dengan nama Menak Koncar saat menjadi raja di Lamajang. Terdapat 3 kemungkinan asal-usul Arya Wiraraja. Pertama, ia dilahirkan di Karangnangkan, Kecamatan Ruberu, Kabupaten Sumeneb. Desa Karangnangkan ini yang kemungkinan dimaksud dalam Pararaton. Ada seorang hambanya Kertanegara, merupakan keturunan tetua di Nangka bernama Banyak Wide, yang kemudian bergelar Arya Wiraraja dan dijauhkan menjadi Adipati Sumeneb, Madura Wetan. Kedua versi tradisional Bali, di mana menurut Babat Manik Angkeran, ia dilahirkan di Desa Besakih, Rendang Karangasem, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Sementara itu menurut penulis sejarah Lumajang, ia dilahirkan di Dusun Nangkan, Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan analisanya di mana Pararaton tentang pemindahan Arya Wiraraja ke Sumeneb dalam rangka dinohken yang berarti dijauhkan, sehingga dimungkinkan ia bukan berasal dari Madura. Kelahiran Arya Wiraraja di wilayah Lumajang disimpulkan berdasarkan pemindahan kerajaan dari Sumeneb ke Lamajang antara tahun 1292-1294. Sebagai seorang politisi ulung, tampaknya ia sudah mengenal betul daerah Lumajang. Arya Wiraraja sebelum menjadi Adipati Sumeneb dikenal dengan nama Banyak Wide. Orang tuanya adalah Buyut Dinangka. Buyut diartikan sebagai moyang, cicit yang tertua atau orang yang dituakan. Kedudukan penting Arya Wiraraja sebelum menjadi Adipati di Sumeneb dapat dianalisis dari nama asli Banyak Wide. Banyak berarti angsa dan Wide berkaitan dengan Wida atau Widya yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga Banyak Wide bisa diterjemahkan secara harfiah sebagai angsa yang berilmu atau angsa yang pandai. Dalam filsafat Hindu, hanya seorang Brahmana atau pendeta yang telah berhasil semedinya dan mencapai pemahaman terhadap kehidupan yang berhak mendapat gelar Paramahamsa atau angsa yang utama. Di Bali sendiri, angsa dikaitkan dengan kasta Brahmana, di mana hanya Brahmana lah yang diperbolehkan untuk memelihara angsa. Artinya posisi Arya Wiraraja sebagai babat tangan dan buyut juga didukung dengan pencapaiannya dalam ilmu pengetahuan.
Dengan posisinya yang sedemikian penting tidak lantas membuatnya aman memangku jabatan. Pada masa Raja Kertanegara naik tahta, Arya Wiraraja dicopot jabatannya, kemudian dijauhkan, dijadikan adipati di Sumenep. Serat Pararaton dengan jelas menyebutkan bahwa Wiraraja tidak disukai oleh raja dan itulah sebabnya ia dijauhkan ke Sumenep. Dari Kidung Harsawijaya Pupuh kedua dapat diketahui bahwa akibat dari perubahan jabatan ini, Arya Wiraraja memupuk dendam terhadap Raja Kertanegara. Ada sebuah hal yang menarik untuk diulas. Posisi Sumenep justru strategis, memudahkan Arya Wiraraja untuk mengumpulkan informasi dari dunia internasional pada waktu itu. Mengingat Sumenep telah memiliki pelabuhan yang menjadi salah satu jalur pelayaran di era klasik, kedudukan Arya Wiraraja di Sumenep memberikan banyak keleluasaan bagi Arya Wiraraja mengumpulkan maupun bertukar informasi. Dan catatan Serat Pararaton menunjukkan bahwa Arya Wiraraja melakukan kontak dengan Raja Jayakatwang yang berujung pada pertempuran antara Gelang-Gelang dan Singasari. Dari kutipan Serat Pararaton tersebut jelas bahwa Arya Wiraraja lah tokoh di balik penyerangan mendadak Raja Jayakatwang terhadap Raja Kertanegara. Bahwa Arya Wiraraja adalah tokoh yang membocorkan informasi mengenai kekuatan kerajaan Singasari pada waktu itu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kidung Harsawijaya. Arya Wiraraja sebagai pendukung Wangsa Rajasa telah memendam sakit hati kepada Raja Kertanegara sehingga membocorkan informasi dilakukan sekaligus guna memantik dendam lama antara keturunan Kediri dengan keturunan Singasari. Dan agaknya informasi yang diberikan Arya Wiraraja berkaitan dengan ekspedisi Pamalayu yang terjadi pada 1275 Masehi. Dalam Kidung Panji Wijaya Krama, berita tentang Pamalayu dituliskan dengan cukup panjang. Banyak orang Tumapel yang turut berangkat ke Tanah Melayu. Hanya sedikit saja yang tinggal. Kebu Anengah dan Panji Anggragani turut mengantarkan sampai Tuban, lalu kembali. Setelah sampai di kerajaan, mereka memberi laporan kepada Baginda. Beberapa hari kemudian Sang Prabu mengadakan pesta kesukaan untuk memuaskan hati. Beliau lupa akan tingkah laku bala tentara Kediri dan tingkah laku Raja Jayakatwang. Karena keberangkatan inilah terjadi apa yang disebut dengan menipisnya kekuatan Singasari, sehingga gejolak-gejolak yang dulu sudah berhasil diredam pasca perombakan elit istana yang di situ juga ada Arya Wiraraja turut dipindahkan ke Sumenep. Gejolak itu kembali muncul. Pada tahun 1270-an sudah terjadi pemberontakan Kelanabaya atau Caya Raja sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap keputusan Raja Kertanegara yang menghabisi kekuatan Wangsa Rajasa, yang salah satunya adalah peniadaan jabatan Ratu Anggabaya. Pemberontakan kembali terjadi 10 tahun setelah pemberontakan Kelanabaya atau 5 tahun setelah ekspedisi Pamalayu. Pada tahun 1280 Masehi, pemberontakan kembali bergolak dipimpin oleh Mahisa Rangkah. Pemberontakan Mahisa Rangkah ini terjadi setelah keberangkatan tentara Singasari ke Melayu. Dalam sumber yang sama juga dijelaskan bahwa Mahisa Rangkah ini adalah pemberontak yang dibenci oleh segenap rakyat Singasari. Pemberontakan dilakukan dari orang dalam kerajaan Singasari sendiri. Kesempatan ini juga yang mendorong Arya Wiraraja untuk membujuk Raja Jayakatwang untuk memulai dengan serangannya melawan Singasari. Berita mengenai penyerangan Raja Jayakatwang terhadap Raja Kertanegara diberitakan dalam Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijaya Krama. Arya Wiraraja berkirim surat pada tahun 1292 Masehi. Surat dikirimkan oleh putra Arya Wiraraja yang bernama Wirondaya. Setelah surat diterima, mengertilah Raja Jayakatwang bahwa ia telah diberikan isyarat oleh Arya Wiraraja. Bertanya Raja Jayakatwang kepada Wirondaya mengenai keadaan kerajaan Singosari. Dijawab oleh Wirondaya bahwa semenjak tampuk pemerintahan dipegang oleh Raja Kertanegara, segala nasihat yang diberikan oleh Patih Raganata diabaikan. Mereka diberhentikan dari jabatannya dan Raja Kertanegara lebih mendengarkan nasihat dari patihnya yang baru. Dari sinilah Raja Jayakatwang mulai memikirkan untuk membalaskan dendam Raja Kertajaya yang pernah dikalahkan oleh Raja Rajasa yang merupakan leluhur Raja Kertanegara. Setelah Raja Jayakatwang membaca nasihat Arya Wiraraja, ia memerintahkan untuk menyerang Singasari dari dua arah, utara dan selatan, di bawah kepemimpinan Jaran Gunyang dan Kebu Mundarang.
Dalam penyerangan inilah kerajaan Singasari menemui keruntuhannya. Raja Kertanegara terbunuh. Arda Raja memilih untuk memihak Raja Jaikatwang dan Raden Wijaya melarikan ke Songenep. Dalam pelarian ini Raden Wijaya ditemani oleh para pengawalnya yang setia, yaitu Lembu Sora, Gajah Pagon, Medang Dangdi, Malusa Wagal, Nambi, Banyak Kapuk, Kepu Kapatengen, Wirota Wiragati, dan Pamandana. Mereka berjalan ke arah utara menuju Madura, bermaksud untuk meminta bantuan Arya Wiraraja yang berada di Songenep. Setibanya di Songenep, rombongan Raden Wijaya disambut baik oleh Arya Wiraraja. Kidung Panji Wijayakrama dan Serat Pararaton memberitakan hal ini. Tercatat dalam Kidung Panji Wijayakrama, sesampainya di Madura, Pangeran Wijaya dan kawan-kawan langsung menuju Sumenep mencari Arya Wiraraja yang sedang rapat di aulanya. Begitu mereka tiba, Wiraraja menghentikan pertemuan, keluar dan menghilang, yang membuat mereka bingung. Tapi tak lama berselang, ia kembali dengan membawa seekor kuda, menyambut mereka dengan keramahan yang luar biasa, seraya meminta Pangeran Wijaya agar naik ke punggung kuda tersebut. Arya Wiraraja mengantar para tamu ke rumahnya, tempat mereka disambut dengan pakaian baru, makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh istri Arya Wiraraja. Pangeran Wijaya terkejut akan keramahan Arya Wiraraja, sontak menyatakan bahwa seandainya ia berhasil menguasai Jawa, ia akan membagi rata daerah kekuasaannya. Raden Wijaya merasa berhutang budi kepada Arya Wiraraja dan menjanjikan untuk berbagi kekuasaan apabila kelak ia menjadi raja. Janji untuk membagi kekuasaan itu diperkuat oleh Serat Pararaton sebagai berikut. Andikanira Raden, Bapa Wiraraja Tan Sipi, Kunge hutang ingsun ing sira, mungkaten sadyanisun, isun parone tembe bumi Jowo, siro amuktio sapalih, isun sapalih. Aturiro Wiraraja, sawadanipun pukulun lamun pakaniro jumenengo ratu. Berkata Raden Wijaya, Bapak Wiraraja, tidak sedikit besar hutang saya kepada engkau. Kalau tercapai maksud saya menjadi penguasa Pulau Jawa, engkau akan menikmati separuh dan saya yang separuh. Menjawab Wiraraja, terserah tuanku apabila tuanku hendak menduduki tahta. Pasca menerima dan memberikan perlindungan kepada Raden Wijaya beserta pasukan yang tersisa, Arya Wiraraja kemudian menyusun rencana untuk membantu Raden Wijaya menduduki tahta yang saat itu sedang berada dalam genggaman Raja Jaikatwang. Hal ini diberitakan dalam Serat Pararaton bahwa Arya Wiraraja memberikan saran supaya Raden Wijaya berpura-pura menyerah kepada Raja Jaikatwang dengan dirinya sebagai penjamin. Raden Wijaya diminta untuk mengusahakan izin pembukaan alas tarik yang akan digunakan sebagai tempat menghibur kekuasaan dan mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada Wangsa Rajasa. Arya Wiraraja di satu sisi terlihat menggunakan orang lain, yaitu Raja Jaikatwang, sebagai bidak untuk membalaskan sakit hatinya kepada Kertanegara. Di sisi lain, Arya Wiraraja seolah menjadi pahlawan besar dalam peristiwa ini. Slamet Mulyana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit juga menegaskan mengenai posisi Arya Wiraraja dalam pemberontakan Jaikatwang terhadap Singasari, yaitu sebagai aktor intelektual pemberontakan itu sendiri. Dari sini dapat diketahui bahwa Arya Wiraraja adalah aktor intelektual yang berdiri di atas dua perahu dengan tujuan yang masih belum dapat diketahui. Apakah itu untuk ambisi mendapatkan tahta untuk kerajaannya sendiri, ataukah itu sebagai bentuk kesetiaan terhadap Wangsa Rajasa, atau ada kemungkinan lain? 10 bulan setelah pendirian Desa Majapahit oleh Raden Wijaya atas lobi Adipati Arya Wiraraja kepada Jaikatwang, datanglah pasukan besar Mongol Tartar pimpinan Jenderal Sipi yang mendarat di Pelabuhan Tuban. Lagi-lagi Adipati Arya Wiraraja mengambil peran penting, menasihati Raden Wijaya untuk mengirim utusan dan bekerja sama dengan pasukan Mongol. Raden Wijaya menawarkan bantuan dengan iming-iming harta rampasan perang dan putri-putri Jawa yang cantik. Setelah dicapai, maka diseranglah Prabu Jaikatwang di Kediri yang kemudian dapat ditaklukkan dalam waktu yang kurang dari sebulan.
Setelah kekalahan Kediri, Jenderal Sipi meminta janji putri-putri Jawa tersebut. Namun dengan kecerdikan Adipati Arya Wiraraja, utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Kauthing diminta menjemput putri-putri tersebut di desa Majapahit tanpa membawa senjata. Ini dikarenakan permohonan para putri yang dijanjikan yang masih trauma dengan senjata dan peperangan yang seringkali terjadi. Setelah pasukan Mongol Tartar masuk desa Majapahit tanpa senjata, tiba-tiba gerbang desa ditutup dan pasukan Ronggolawe maupun Pusora bertugas membantainya. Hal ini diikuti oleh pengusiran pasukan Mongol Tartar baik di Pelabuhan Ujung Galuh, Surabaya maupun di Kediri oleh pasukan Madura dan Laskar Majapahit. Dalam catatan sejarah, kekalahan pasukan Mongol Tartar ini merupakan kekalahan yang paling memalukan karena pasukan besar ini harus lari tercerai-berai. Setahun setelah pengusiran pasukan Mongol Tartar, menurut Kidung Harsawijaya sesuai dengan perjanjian Sumenep, Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit yang wilayahnya meliputi wilayah Malang, bekas kerajaan Singosari, Pasuruan, dan wilayah-wilayah di bagian barat. Sedangkan di wilayah timur berdiri kerajaan Lamajang Tigang Juru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja, yang kemudian dalam cerita rakyat disebut sebagai Prabu Menak Koncar I. Kerajaan Lamajang Tigang Juru menguasai wilayah seperti Madura, Lamajang, Patukangan atau Panarukan, dan Blambangan. Dan Sira Adipating Madura Wusinung Linggih Pinalih Punang Yawadwipa Deniro Sri Narendra Wus Pinrenah wonten ing Lamajang. Maka beliau Adipati Madura telah mendapat kedudukan. Dibagi dualah Pulau Jawa oleh Sri Narendra dan Wiraraja telah ditetapkan di Lamajang. Berita yang agak berbeda didapatkan dalam Kidung Ranggalawe. Dalam Kidung Ranggalawe, Arya Wiraraja tidak digambarkan sedang menagih janji kepada Raden Wijaya, hanya berjongkok dan Raden Wijaya memenuhi janjinya untuk membagi kekuasaan. Hal ini dituliskan dalam Kidung Ranggalawe. Setelah demikian penobatan raja menggantikan Raden keduanya, Cakradara, Hingdaha, dan Bre ing Kahuripan. Terdengar lagi berita beliau Arya Adikara jongkok bersembah di hadapan kaki Sri Raja yang telah berhasil sebagai Raja Ratu Agung negara Wilwatikta, memohon membagi dua negara Tigang Juru karena demikianlah janji baik waktu dahulu. Lamajang Tigang Juru sebagaimana yang tercantum dalam Kakawi Negara Kertagama merupakan ucapan nama daerah Lumajang yang meliputi wilayah Besuki. Biteng sebagai pusat kekuasaan berarti harus dikelilingi oleh kota-kota lain di sekitarnya. Situs Biteng mencerminkan pemikiran tentang strategi pertahanan di masa lalu yang sudah sangat maju, serta kemampuan pembangunan masyarakat di era-era terdahulu. Ini dapat diketahui pemerintahan Arya Wiraraja menekankan pada aspek pertahanan, tetapi tidak menutup jalur akses untuk berhubungan dengan kerajaan lain. Arya Wiraraja memilih lokasi ibu kota yang berada di pedalaman guna memperkuat keamanan keluarga kerajaan, tetapi juga mengambah wilayah-wilayah tepi sungai serta beberapa pelabuhan guna menunjang perkembangan kerajaan Lamajang Tigang Juru. Pemilihan Biteng sebagai lokasi ibu kota dihubungkan dengan keberadaan Sungai Bondoyudo di sebelah utara perbentengan yang terhubung dengan Pelabuhan Sadeng di pantai selatan. Arya Wiraraja mengutamakan kepada pembangunan kekuatan yang mendukung sumber daya fisik, pembangunan desa-desa di tepian sungai yang langsung terhubung dengan pelabuhan, sehingga memungkinkan sebuah wilayah untuk maju secara perekonomian. Arya Wiraraja sekali lagi membuktikan kekuatan dan keahliannya semenjak menjadi adipati di Songonep. Pembangunan situs Biteng sebagai sebuah benteng pertahanan atau pusat kemiliteran dapat dipahami sebagai sebuah bentuk respon Arya Wiraraja terhadap kondisi politik internasional pada waktu itu. Hancurnya kerajaan Singasari, runtuhnya kerajaan Daha, mundurnya pasukan Mongol, berdirinya kerajaan Majapahit yang terjadi secara berurutan dalam waktu yang tidak terlalu lama menjadi sebuah indikator yang jelas bahwa politik antar kerajaan di Pulau Jawa masih perlu distabilkan. Dengan menunggu kondisi politik stabil, maka sangat diperlukan sebuah sistem pertahanan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kerajaan lain. Apa yang dilakukan Arya Wiraraja ketika membangun
benteng di situs Biting agaknya banyak dipengaruhi oleh peristiwa pemberontakan Ranggalawe sebagai salah seorang dari Dharma Putra dieksekusi oleh Raden Wijaya karena memberontak kepada raja. Pemberontakan Ranggalawe ini juga memungkinkan merupakan bagian dari rencana Arya Wiraraja untuk melakukan tes kondisi terhadap masa awal kerajaan Majapahit. Arya Wiraraja menyadari bahwa kondisi politik dalam kerajaan masih belum stabil. Intrik yang dilakukan Raden Wijaya untuk bisa mendirikan kerajaan Majapahit tampaknya membuat Raden Wijaya tidak mampu menaruh kepercayaan terhadap siapapun. Arya Wiraraja menyadari kemungkinan Raden Wijaya tidak mempercayainya juga cukup besar. Oleh karena itu, pasca pemberian wilayah Lamajang Tigang Juru, perhatian pertama Arya Wiraraja adalah pertahanan. Pada akhirnya, apa yang menjadi titik perhatian Arya Wiraraja benar-benar terbukti. Kerajaan Majapahit masih memegang curiga terhadap wilayah kerajaan Lamajang Tigang Juru. Para raton memberitakan bahwa pada tahun 1316 Masehi, ketika Arya Wiraraja jatuh sakit dan Mahapati Nambi mengajukan izin untuk menjenguk ke Lamajang, terjadi upaya untuk meruntuhkan kepercayaan yang tersisa antara Majapahit dan kerajaan Lamajang Tigang Juru. Setelah Arya Wiraraja dikabarkan meninggal dunia, Lamajang Tigang Juru dihancurkan oleh pasukan kerajaan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Raja Jayanegara. Mahapati Nambi dan keluarganya dikabarkan gugur, meskipun serat para raton mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah akibat dari fitnah yang dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Mahapati Halayuda, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini sudah direncanakan sejak lama, utamanya ketika serat para raton menuliskan tentang kecurigaan terhadap pembangunan benteng dan pelabuhan prajurit di Lamajang Tigang Juru yang menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit telah memata-matai kekuatan militer kerajaan Lamajang Tigang Juru sejak lama. Kita kembali pada dugaan apakah Arya Wiraraja seorang muslim. Apakah Arya Wiraraja seorang muslim? Admin tidak mengada-ngada dengan pertanyaan ini, bukan tanpa dasar, bukan pula sebagai klaim sepihak. Bagi pemerhati yang mempunyai data pembanding, silahkan tampilkan dalam kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat dan terbuka. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa 3 jenderal yang memimpin pasukan Kubilai Khan yaitu Sipi, Ike Mise, dan Gauksing adalah seorang muslim. Ternyata tidak itu saja. Raden Wijaya dan Arya Wiraraja juga adalah seorang muslim. Mari kita telusuri satu persatu. Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo menyatakan bahwa Arya Wiraraja adalah seorang muslim. Keislaman Arya Wiraraja dapat dibuktikan dengan adanya situs makam kuno Arya Wiraraja yang terletak di Biting, Utoronon, Sukadana, Lumajang. Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur dalam satu tulisan yang dibukukan dengan judul Membaca Sejarah Nusantara menjelaskan tentang Perang Jawa Tiongkok bahwa alasan politik kekuasaan kurang rasional dalam Perang Jawa Tiongkok yang mungkin adalah persamaan agama, bahwa Raden Wijaya adalah seorang muslim sehingga pasukan muslim Tionghoa sudi membantu. Hal ini didukung oleh pakar sejarah Nusantara Dennis Lombard yang menjelaskan bahwa elit militer dinasti Mongol sudah diislamkan dan telah mendorong para penasihat Kubilai Khan untuk mengadakan ekspedisi besar-besaran ke arah Jepang, Champa, Vietnam, dan Jawa. Jumlah pasukan Mongol untuk menyerang Jawa dengan perkiraan 20.000 orang terdiri atas sebagian besar tentara Muslim. Kronik peperangan antara Jawa dan Tiongkok pada masa dinasti Yuan yang ditulis oleh Grunewald dalam buku Historical Notes Indonesia and Malaya compiled from Chinese sources menjelaskan tentang penyerangan pasukan Mongol. Pada tahun 1293, Kaisar Kubilai Khan menyerang pasukan untuk menghukum Raja Singasari yang dipimpin oleh 3 jenderal. Sipi, biasa dipanggil Tarkun, berasal dari Poyah distrik Licau, merupakan wakil ketua Kubilai Khan untuk penaklukan Jawa. Selama dinasti Yuan menjadi kebiasaan orang Arab, Persia, dan Turki yang merupakan leluhur komunitas Hui memakai nama Han Cina sebagai tambahan nama etnis mereka. Karena itu sangat diyakini bahwa Sipi adalah jenderal Muslim. Ike Mise berasal dari Uighur, Provinsi Xinjiang, merupakan suku terpandang, paling cerdas dan berkebudayaan tinggi di antara suku-suku Turkistan lainnya. Xinjiang
yang pada masa dinasti Yuan merupakan salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan jenderal ketiga adalah Gao Xing yang berasal dari Saichou yang merupakan seorang dari bangsa Han. Kedatangan militer Mongol tersebut membawa dampak signifikan terhadap jumlah populasi Tionghoa dan orang Muslim di Pulau Jawa serta Sumatera. Kegagalan penyerangan tentara Mongol menyebabkan banyak pasukan tidak bisa kembali ke Tiongkok. Mereka akhirnya menyebar dan menetap di kota-kota sepanjang pantai utara Jawa dan pesisir timur Sumatera. Jadi, jika benar apa yang dituturkan oleh Gus Dur, maka Majapahit didirikan oleh orang Islam dari etnis Tionghoa. Masalah sumber referensi memang tidak dijelaskan oleh Gus Dur, sehingga ada kemungkinan perdebatan sejarah mengenai bukti arkeologis atau bukti historis bahwa Raden Wijaya adalah Muslim akan susah dijelaskan. Bagaimana menurut pemerhati sekalian? Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jaro baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.